Christian kok nggak haram pakai itu bang? Pakai apa? Pakai nama Christian. Haramnya di mana? Emang ada ya? MUI bilang haram. Christian itu artinya kan pengikut Kristus itu. Kok jadi beda nih? Kan nggak menyembah. Tapi kan Iya, saya memang pengikut Yesus. bagus lah kalau begitu. Saya memang mengikuti Yesus. Sembahlah Tuhan yang Esa, Tuhan yang monoteis, Tuhan yang anif. Jangan menyembah manusia, jangan menduakan Tuhan. Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Tuhan itu Esa. Jangan sembah manusia. Itu saya sembah. Saya mengikuti Yesus sebagai pengikut, bukan penyembah. Dan saya mengikuti apa yang diperintahkan dia. Simple. Tapi kamu percaya nggak kalau hanya lewat jalan Saya bukan saya percaya, tapi gitu? masalahnya saya bukan Bani Udah Israel. gitu aja sih. Itu aja udah cukup. Enggak, gini-gini, kita diskusi Enggak, santai. kalau kamu Masalahnya saya percaya. bukan Bani Israel, Mbak. Jadi Jadi saya enggak, tuh aku jadi tidak apa? melalui dia. Nggak masalah, berarti kamu nggak masalah pakai nama itu karena kamu percaya hanya lewat Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu, gitu loh. Nah, makanya dengar lagu Uniriva, Aku Percaya Yesus. Ada lagunya tuh. Enak banget lagunya. Ya, Mbak Russell, gini. Aku percaya hanya melalui dia. Tapi masalahnya, aku bukan Bani Israel, aku Bani Indonesia. Keselamatan dia tuh hanya untuk Bani Israel. Aku ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya Nabi Muhammad. Karena yang sempurna itu dari Nabi Muhammad, yaitu apa? Syariatnya. Pengajarannya telah disempurnakan untuk seluruh alam. Jadi kita bukan Bani Israel. Bentar, Oke, bentar. begini. Oke, itu yang saya suka kata begini tuh. Iya, apa namanya? Kamu bilang penyempurnaan ya? Penyempurnaannya itu di mana? Begitu loh. Kalau aku dengar-dengar dari setiap komal itu, kalau agama, maaf nih ya, maaf ya, kalau Gak agama apa-apa, Islam apa-apa. itu pengajaran Muhammad itu kayaknya eh apa namanya itu ya, kayak kawin mawin, peperangan, begitu loh. Oke, nih jelaskan. Pertama, dalam Islam itu tidak ada dianjurkan kamu menikah harus lebih dari 2, menikah harus lebih dari 3. Ingat, Islam membolehkan poligami, tetapi Islam tidak mewajibkan poligami. Poligami itu bisa dilakukan jika ada alasannya pasti. Misalnya nih, maaf Mbak mandul, atau laki-lakinya mandul, atau memang ada persetujuan, dia bisa adil. Adil itu bukan hanya dari segi harta, luar Iya, dalam harus adil, dan ya dalam Bang, saling menyayangi, rasa sayangnya itu harus kalau di adil. kami itu bercerai aja Mbak, nggak bisa gitu tidak loh. Mbak, di agama Mbak, di Kristen Jika itu sudah Mbak dengar kayak dipersatukan Mbak, dalam Mbak, nama Yesus, kami akan aku setia sampai percaya maut memisahkan Yesus. begitu loh. Jadi Ya penyempurnaan kalian itu seperti apa? Kok malah Mbak, iya seperti itu dengarkan dulu begitu? ya. Di Kristen itu dibolehkan menikah sampai 1.000 istri, 2.000 istri, 1 juta istri, sampai kena sipilis, HIV boleh. Yang nggak boleh apa? Cuman perceraian itu yang nggak boleh. Kalau mau adu ayat boleh. Di Itu Kristen kan itu pemikiran kamu, nggak ada pemikiranku seperti memang itu. Enggak, itu pemikiran kamu. memang dibolehkan mau sampai 100. Yang tidak boleh itu hanya perceraian dalam Kristen, Mbak. Cuman perceraian nggak boleh. Ya, Papa Noel, selamat malam. Selamat malam. Ya, Saya mau menyangga itu dari tadi yang bilang ya, ini. Bapak dari Protestan. Iya, saya dari Protestan. Ya, Bapak pendeta Bukan HKBP apa gereja mana? GKST. Hah? GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Oke, silakan. Kita di sini santun ya, teman-teman ya, diskusi akademisi. Makanya saya bilang pastikan ada datanya.
ada pernyataan atas pertanyaan dan ada pertanyaan atas landasan pernyataan yang memang ada tertulis. Bukan kita asumsi bebas, ngarang bebas. Karena ini ranahnya teologi, keimanan, Iya, sensitif. Kita nggak Tadi bisa abang itu asumsi datanya di begini-begini. mana? Iya, iya baik. Ini tadi 100.000 kali menikah apa tadi gitu loh. Kan kamu jadi asumsi juga kan di situ. tunggu. Begini, ini tadi kan ada yang bilang kalau Kristen itu nikah itu bebas mau 100.000, 1 juta, yang penting jangan cerai kan? Ya, silakan. Nah itu ayatnya di mana? Kalau saya mau menyangga itu, Kristen itu kalau udah nikah mengingini aja nggak boleh. Sebelum kita nikah untuk kedua, ketiga kalinya kan kita mengingini dulu. Nggak mungkin kita bisa menikah. Betul, Bang. Kalau nggak ada Di mana tertulis perintah untuk menikah hanya 1 kali? Itu yang kutanya. menikahnya 1 kali itu di janji nikah itu kita selalu ucapkan. Masalahnya memang dari perjanjian baru mau perjanjian lama, di mana tertulis? Karena sumber hukumnya, sumber landasannya ada di Alkitab. Islam itu landasannya ada di Al-Quran. Di bawah Al-Quran ada al-hadits, di bawah al-hadits ada ijma ulama. Jadi kita dalam Islam itu tidak berasumsi bebas, tidak ngarang bebas. Oke. Itu kalau ada ustadz sekalipun, kalau ada ulama sekalipun, kalau ada ngarang bebas, itu kita tolak ulama itu, ustadz itu. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Oke, baik. Saya akan cari ayatnya dulu ya. Silakan. Oke. Kan enak kayak gini kita diskusi. Ada data, jadi kita memberi wawasan kepada narasumber. Karena bukan kita diskusi, tapi ada viewers di sini yang menonton. Gak apa-apa, mau googling silahkan. Karena bagus kalau googling itu. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Ini keimananku, ini datanya bagus. Gak ada yang salah dengan googling. Mau siapapun itu silahkan googling. Iya, kamu juga kan tadi asumsi juga, Bang. Nggak boleh begitu. Itu namanya kamu fitnah, menuduh bahwa Kristen itu asumsi tidak boleh itu, bercerai, tapi bisa menikah beribu-ribu kali. Itu kalau di kalian kan udah jelas, Bang. Diperbolehkan, tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan. Itu juga kan memberi peluang kepada bukan peluang. kalian itu. Iya dong. Gini. Itu memberi peluang itu namanya ajaran kalian dengarkan itu dulu. untuk Iya, dengarkan dulu ya, Mbak. berpoligami. Karena Mbak ternyata Rasel, itu tidak dengarkan dosa dulu. gitu loh. Ya, dengarkan dulu nih baik-baik. Ini biar paham ini. Itulah bentuk kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Misalnya Mbak enggak punya keturunan. Nah, pingin keturunan ini, boleh menikah 2 kali. Itu pun atas dasar izin istri pertama. Dia bisa adil. Bahkan adilnya itu dia harus bisa menyamai 50% ke istri pertama, 50% ke istri kedua. Harus sama kasih sayang, nggak boleh yang dia lebih sayang ke ini, nggak boleh. Makanya poligami itu nggak mudah. Levelnya itu harus benar-benar dia imannya, dia mencintai pasangannya karena Allah. Bukan mencintai pasangannya karena nafsu. Kalau ada seorang muslim yang mencintai pasangannya karena nafsu dan dia poligami karena nafsu, dia itu bukan karena sunnah Nabi, tapi memang pengen nafsu aja. Dia itu oknum. Pahami dulu di situ. Makanya lihat ajarannya, bukan orangnya. Ya. Poligami itu diperbolehkan dalam Islam, itu pun dengan alasan tertentu. Tapi bukan berarti diwajibkan, sama seperti perceraian. Dalam Islam perceraian itu dibolehkan. Allah membolehkan perceraian, tapi perceraian itu hal yang dibenci Allah. Yang poligami itu Mbak Rasel, dengarkan dulu ya, seperti perceraian. Di Islam itu perceraian itu dibolehkan. Allah membolehkan perceraian, tapi perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah. Dibolehkan, tapi Allah membenci perceraian. Paham itu? makanya aku kadang suka bingung lihat kalian itu. Katanya penyempurnaan, Iya, tapi ada. kalian katakan bahwa Al-Quran kalian itu mengatakan penyempurnaan Injil yang sudah ada. Penyempurnaannya di mana? Malah jadi hancur lebur sih aku lihat ya. Oke, pengajaran Injil itu apa sih kalau saya belum Yang tahu? diajarkan, maaf nih ya, maaf banget. Yang diajarkan poligami, yang diajarkan peperangan, yang diajarkan Gak ada, Mbak. bisa membunuh. Astagfirullahaladzim. Bahwa ada. Aku sering dengar di Komal itu ya, seperti itu. Tapi dengar kan, gini loh. Dan ada ayatnya yang ditunjukkan, Pengajaran ditunjukkan. itu, Mbak, dengarkan dulu ya. Pengajaran itu artinya harus dilakukan. Mungkin Darah bisa orang jadi juga wajib dilakukan. halal gitu loh kan. Itu kan Gini ya, serem Mbak. gitu loh, Pak. Dengarkan dulu. Aku mau jawab bisa? Oh, boleh, Ki Kores. Ya, jadi soal Islam itu menyempurnakan itu karena gini, Kristen, Yesusnya itu nggak mengajarkan apa sih pembeda antara hukum nikah dan zina gitu, kan nggak tahu tuh bedanya apa. Dalam Islam diajarkan akad nikah, itu yang membedakan mana yang zina, mana yang persetubuhan halal gitu. Kemudian dalam Islam juga diajarkan mengenai hak waris ketika orang tua meninggal. Dalam kekristenan nggak ada.
Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa Nggak ada hal yang seperti itu, Bang. Kalau hal-hal Ya, yang itu duniawi dia. kayak gitu nggak seperti itu. Nah, makanya kan jadi kalian tuh nggak tahu anak kalian itu haram atau halal itu. Anak kalian itu sah untuk kalian atau enggak, kan kalian nggak tahu. Kalian kan nggak tahu. Menjalaninya loh, Bang. Ya, kalian menjalani tapi apakah Tuhan menghendaki? Kan gitu. Kayak begitu-begitu kan kalian nggak tahu. Kayak gitu loh. Oke, yang Kalau pertanyaan ini host. aku lihat, Yang host. ayo, Bang. Yes. Iya itu jadi kekristenan itu kekurangan hukum Tuhan sehingga mereka butuh katekisasi, butuh hukum pemerintah gitu loh. Dulu perintahan itu udah jelas, Bang. Kalau kami dari situ juga kami udah bisa Iya, silakan. Sekarang dari mengerjakannya dalam hati dan pikiran kami. Oke. Begitu. Nah, dalam 10 hukum itu ada nggak hukum menikah? Ada nggak hukum menikah? Ada. Nah, yang mana? Kayak gimana? Coba contohnya. Apa sih? Jangan mengingini suami orang, istri orang, hambamu. atau Itu kalian apapun. tahu itu istri orang itu Dari gimana situ, caranya? Bang, Coba kelihatan dikasih tahu bahwa nggak? kamu Coba pengen tahu. Coba ada bisa nggak? Kalian tahu ini istri sahnya kalian itu sesuai dengan hukum Tuhan gimana caranya? Coba. Ada nggak pengajarannya? Kita tahu seorang itu punya istri atau tidak, punya suami atau tidak ya berdasarkan pernikahan, Bang. Cuman itu. Nah itu pernikahan itu seperti apa yang menurut Tuhan? Seperti apa ya cara menikah itu? Diajarkan nggak? Ia harus mengucapkan janji di depan gereja. Kristus adalah Mengucapkan janji di depan gereja itu yang ngomong itu siapa? Yesus atau Allah Bapa atau Roh Kudus? Coba ada nggak ayatnya? Begini, Bang. Kita kan sudah diatur. Ini saya kasih dulu ayatnya ya. Silakan coba. Nggak ada kalian itu, makanya Tuhan kalian harus dipapah manusia untuk hukum-hukum kemanusiaan. Karena Tuhan kalian nggak ngerti yang kayak begitu-begitu. Itulah kenapa Islam datang gitu loh. Ini loh cara menikah, ini loh cara bercerai gitu loh. Kayak gitu. Karena kalau kalian nggak diajarkan cara menikah, artinya kalian dengan pasangan kalian selama itu zina terus. Itu pasangan zina namanya, bukan pasangan nikah. Itu kan menurut kamu, Bang. Buktinya kami Loh, hidup sekarang menurut Tuhannya Rucel selama ini. Iya, sekarang coba menurut Tuhannya Coba Rucel yang kita coba. lihat berita-berita yang terbanyak di mana sih? Padahal kalian mengajarkan hal-hal yang Uganda. kalian bilang seperti udah Afrika kita lihat dengan Selatan. Itu banyak banget udah itu. kita lihat dengan mata sendiri, Bang. Betul. Apa yang terjadi? Tepat udah, sekali. jadi di mana pengajaran kalian itu yang katanya masalah menikah itu? Nah, ini pengajarannya di sini. Maaf ya, Pengajarannya di sini. Aja diembat. Loh, memang di kekristenan ada larangannya mengembat anak umur 3 tahun? Nggak ada. Itulah kenapa pedofilia maraknya di negara-negara mayoritas Kristen. Jangan bilang begitu. Kita nggak mau lihat kok berita-berita. Gini Bu Rucel, kan Bu Rucel suruh kita melihat data 10 negara tertinggi perceraian didominasi oleh negara-negara mayoritas Kristen. Bayangin itu coba. 10 negara tertinggi penikmat prostitusi itu diisi oleh negara-negara mayoritas Kristen. Kalian di Indonesia enak, diemong, disantuni, dimanja oleh orang-orang mayoritas Islam, sehingga kalian tidak kelewatan seperti Amerika Eropa, tidak ke kemiskinan seperti di Afrika. Itu Bu Rucel, itu harus dinikmati serius. Sedih loh. Coba bayangin, ketika ini kita pakai hukum kasih ya, kita pakai hukum kasih. Ada seorang bapak-bapak umur 90 tahun menikahi umur anak 12 tahun. Ini kan kalau di otak moralitas 2023 kan nggak bisa ini. Tapi apa yang terjadi? Yosef menikahi Maria. Yosef umur 90, Marianya umur 12. Melahirkan Yesus di umur 15. Ini kan kalau kita pasal perlindungan anak kena ini. Katanya Bayangin. Apa tuh? Itu oknum. Katanya untuk Yosef kok oknum? Yosef itu bapak tirinya Yesus. Dibilang oknum. Gimana, Bang? Umurnya begitu. Aduh. Iya. Di mana datanya kamu? Iya ini aku tunjukin ya. Makanya kalian tuh belajar sejarah gitu loh. Ini kan Di Alkitab ya, Bang. Di Alkitab Nabi ya, Bang. enggak, kita pakai Katolik punya. Ya, mana? Oke, kita pakai Katolik punya, terus kita 90 sama buka. 23 ya. Enggak, 90 sama 12.
Maria 12 tahun. Marianya 12 tahun. Ya, mana buktinya? Mas? Untung nggak. Gua buka dulu. Sabar ya. Nah, ini gudangnya di sini. Ah, ini dia. Cut. Nah, terus kita open cam. Waalaikumsalam. Iya. Fah. Laundry. Aduh. Tunggu bentar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini di ensiklopedianya Katolik. Nah, ini dari bapak-bapak gereja gitu. Kalau di Alkitab kan nggak ada umur-umuran. Aisyah juga adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Iya, coba saya lihat. Nah, lihat dulu ya. Nah, ini bisa lihat di 14-nya. Nah, di sini ya. Jadi ini perspektifnya dari Yesus. Yesus bercerita tentang ayah ibunya. Nah, di sini katakan, he lived 40 years unmarried. Jadi Yosef itu hidup 40 tahun tidak menikah. Thereafter, lalu kemudian, his wife remained under his care 49 years. Istrinya berada dengan dia, berada dalam pengasuhan dia itu sekitar 49 tahun. Jadi 49 tambah 40 berapa? 89 tahun. Nah, terus and then died, and a year after her death my mother, the Blessed Mary, was entrusted to him by the priest. Jadi ketika umur 89 tahun lalu meninggal, setahun setelah meninggal istrinya Yosef, ibunya Yesus, Maria, itu dipercayakan kepada dia oleh pendeta-pendeta bahwa he should keep her until the time of her marriage. Dia harus bersamanya sampai waktu pernikahannya. She spent 2 years in his house. Jadi Maria menghabiskan 2 tahun di rumahnya, and in the 3rd year of her stay with Joseph, dalam tahun ketiga dia tinggal dengan Yosef, in the 15 year of her age, dalam umur 15 tahun dari umurnya, she brought me forth on the earth by a mystery. Dia membawaku ke dunia dengan misteri. Nah, di sini ini adalah cerita kisah tentang Yosef tukang kayu di nomor 14. Tuh. Bayangin. Begini Mas, kita rujukan Yosef umur 90 tahun. Maria 12 tahun, lu bayangin. Ini Katolik percaya ini. Tunggu Bang, begini Bang. Nah, sekarang kalau kekristenan itu emang umur pernikahan yang dilarang itu di umur berapa? Coba boleh ngasih tahu nggak? Coba pengen tahu. Iya ya. Aku dapat nih. Dasar kami untuk berumah tangga suami istri ini dari Matius juga ada nih ya. Matius 19 ayat keberapanya? Ayat ke-5 sampai ke-6 nih. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu pernikahan ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Udah, ini juga mantap. ayat dasar buat kami nih. Oke, artinya ini misalnya ada pria, ada wanita, langsung ke kamar, prot-prot keluar suami istri. Setuju ya? Itu kan asumsi kamu, itu asumsi kamu nggak. Pengajarannya lihat, pengajarannya lihat. Itu makanya itu kalian itu, ini kita baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ruth Rachel, ini kitab Anda loh. Enggak, iya betul, tapi ini dasar Lah, ini bersatu dengan istrinya itu di mana kalau bukan di hotel? Di mana? Di mana ini bersatunya kalau bukan di hotel? Bang, saya tanya dulu Bang. Gimana Bang, sih? Bang, saya tanya, apa orang yang bersatu di hotel bisa dibilang itu istrinya? Loh, ini pengajarannya begitu? Loh, itu kan dibilang akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, bersatunya di mana? Bersatunya di mana? Di gereja, Bang. Di gereja berarti. Astagfirullah, di rumah ibadah dia bersatu. Jadi itu oke. Jadi ini calon istrinya disatu dagingin di gereja.
Loh, satu daging asumsinya gimana sih, Bang? Satu daging itu kan bersatu, satu daging nempel, satu daging loh. Astagfirullah, ini kawan-kawan, ini loh, ini satu daging, kalian nggak ngerti satu daging. Kita baca ini ya. Diskusi apa menjelekan, Bang, sebenarnya? Kawanku, ini Ruth Rachel sendiri yang bawa ini. Ini yang kalau Makanya kalian itu ya ayat-ayat itu selalu ditelan mentah-mentah. nah ini. Nah sekarang kalau menikah di gereja itu mana ayatnya? Kalian itu ini satu daging, aku kasih tahu dulu. Satu daging ini ya. Ini 1 Korintus 6:16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan, ini kalau bahasa Yunaninya menempelkan ya, siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau badannya nempel, perempuan pria badannya nempel. Pemikiranmu, itu Ini pemikiran Paulus 1 Korintus 6:16, kawanku. Astagfirullah. Tapi memang pada dasarnya kalian itu udah tidak suka. Jadi apa aja kalian framing sendiri begitu. Ya udah silakan dijelaskan 1 Korintus 6:16, silakan dijelaskan 1 Korintus 6:16. Silakan. Bagaimana? Coba jelaskan 1 Korintus 6:16 karena pengertian satu daging ini kita dapat dari pengajaran Paulus. Ya, jadi begini, Bang. Itu dengar Oke, dulu silakan. ya, Bang. Kasih kesempatan dulu ya. Iya. Itu tadi katanya satu daging. Siapa menempelkan dirinya kepada perempuan cabul itu satu daging, kan? Itu artinya Tuhan mau melarang kita, orang yang bukan istri kita itu kita bersetubuh dengan mereka itu tidak boleh. Karena setelah kita bersetubuh dengan mereka maka kita dianggap satu daging dan kita telah mengkhianati pernikahan gitu, Bang. Jadi jangan kira karena kita bayar perempuannya terus kita halal gitu, jadi halal. Itu maksud dari situ. Karena walaupun kita bayar, kita lepas dari situ, tapi kita punya pengkhianatan yang di dalam pernikahan itu, Bang. Bukan berarti kita asumsi menjadi satu daging itu kita prot-protan di dalam gereja, bukan itu, Bang. betul. Itu Loh ini perempuan cabulnya gini loh. 1 Korintus 6:16 ini kan perempuan cabulnya disatu dagingin sama prianya. Kalau pria dan wanita cabul ini menempel satu tubuh, Coba kasih itu satu daging. Tunggu saya jelaskan, Bang. Tunggu saya jelaskan. Paulus di situ. Tunggu, Bang. Tunggu, Mbak. Ini baru ini kenapa sih? Tunggu ya sebentar ya. Itu Paulus kan berbicara hukum pernikahan. Itu hukum pernikahan. Jadi, Betul. barunya begini, Bang. Saya udah nikah nih. Saya punya uang. Saya pergi bayar perempuan tanpa sepengetahuan istri ataupun dengan sepengetahuan istri. Terus saya pergi, diizinkan sama istri, saya pergi bayar perempuan. Itu secara hukum manusia di sini kita nggak ngapa-ngapa karena istri sudah izinin. Tapi Tuhan akan menyatakan itu kamu sudah bersatu daging dengan perempuan itu. Artinya dosa kamu nggak dihapus begitu sama Tuhan sekalipun istri kamu, keluarga kamu izinkan gitu loh. Enggak, salah itu menyalahi nas yang tertulis. Di sini kan atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Jadi kalau Papa Noel baru bayar itu belum satu daging itu. Tapi kalau badannya udah menempel dengan perempuan cabul itu baru satu daging. Iya, kita bayar nempel gitu maksudnya. Kita bayar nempel. Kita kan pikir itu halal, istri izinin, apa semua izinin, keluarga izinin. Semua izinin karena saya punya uang. Ya tidak. Manusia boleh izinin tapi Tuhan tidak karena kamu sudah menyatu dengan perempuan itu. Gitu. Dan menurut Tuhan itu udah satu daging kan jatuhnya kan? Iya, kita yang itu satu nanya daging. jawab ya. Artinya perempuan cabul ini telah sah menjadi istri dari si pria yang membayarnya, menempelkan dirinya. Tunggu, Bang. Itu Terima artinya. kasih. Silakan Rucel, dilanjut apa pertanyaannya? Iya. Tidak begitu asumsinya. Udah dong Papa Noel. Tadi udah diakui loh, itu satu daging katanya. Menempel dengan perempuan cabul itu satu daging. Ya udah itu istrinya kalau gitu. Iya, maknanya di situ untuk apa, Bang? Loh, sama-sama aja kan sama Matius 18:5. Nah, ini lihat. Beda konteks, Bang. Ini meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bersatu dengan istri itu artinya satu daging. Nah, Iya, di Bang. sini juga Sekarang- menempelkan diri pada perempuan cabul itu juga disebut satu daging. Jangan begitulah, Bang. Bukan begitulah, Bang. Aduh, ini apa sih? Bang, kalau Kita mereka itu apa? bisa nggak sih Apa kita itu soal mereka ini skriptura nggak aja bisa bisa nggak sih? dijelasin, Papa. Kebenaran itu datang dari kitab sucinya sendiri. Nggak usah kita pakai asumsi. Papa itu asumsi mereka, biarin aja mereka berpikir seperti itu.
biarin Nah, aja. ya udah gini deh, gua akan kalah kalau memang ada perkataan Yesus pengajaran tentang yang namanya menikah adalah ketika kalian mengucapkan janji setia. Silakan Papa Noel. Kalau Rucel itu gampang terguncang dia, nggak bisa diajak dialog. Tadi sudah dapat. Bukan, kalian dijelaskan Silakan. sejelas-jelasnya juga, tapi pendapat kalian yang kalian iniin gitu. Loh, Rucel asumsi dari tadi bilangnya Bukan, aku mana tunjukin loh. ayatnya kalau Matius. gitu? Itu Mana ayatnya? tentang suami istri itu aku tunjukin loh tadi dari Matius itu. Lah, tapi kenapa ditolak ketika gua bilang nanti masuk hotel keluar suami istri? Kenapa ditolak? Tadi kan udah dijelasin sama si Papa. Iya, nah sekarang Papa Tapi bilang kan nggak katanya terima, itu tapi bersatunya kan itu di nggak gereja. Di situ kan Kamu gua kaget. bertanya, Oh, tapi bersatunya nggak di terima. gereja. Tetap aja pemikiranmu sendiri, ya udah mending nggak usah tanya gitu loh. Yang gua tanya di mana dalilnya di gereja itu adalah pengesahan suami istri. Itu Bisa namanya nggak? kalian kan enggak di rumah. Kalau nggak ada kan Yang Yesaya juga 29:13 iya. berlaku, percuma Kalau mereka kontrak beribadah juga kepadaku iya. tapi Jadi pengajaran semuanya mereka kalian datang dari halalkan. pengajaran manusia. Gitu jadinya. Kami itu diberkati. Kalau diberkati kenapa Uganda Gereja, miskin? Itu diberkati di gereja itu artinya kalau kalian Oh, nggak, salah. ada kawin kontrak, ada kawin apa, aduh macem-macem lah. Kawin kontrak itu punya Syiah. Sini sama ini ya, sambil kita nunggu Papa Noel nyari, ini gua kasih tahu dulu. Kenapa Islam itu membolehkan poligami? Karena memang tradisi dari nabi-nabi terdahulu itu poligami semua gitu. Dan gini loh, Kalau pernikahannya satu dilarang mempunyai istri yang lain, itu tuh adalah pernikahannya pagan Roma dan pagan Yunani. Bang, dengerin Kamu dulu nggak mau, aku. kami nggak mau menjiplak itu. Ya kenapa? Dengerin dulu kadang. Iya, iya. Aku jalan-jalan tuh ke puncak, ya ampun Tuhan aku miris loh di situ, bener. Semua di situ, maaf nih, maaf banget itu. Orang Arab semua kawin kontrak dengan orang-orang pribumi di situ. Kasihan loh bang. Coba katanya halal. Ya Itu sama mereka gue membawa juga. itu loh. Ya gue juga Kasihan sama loh, Bang. ketika gue jalan-jalan ke Belanda, gue ke Red Light District. Di sana kan cewek-cewek mayoritas Kristen Itu di semua itu yang Belanda, dipajang itu di Belanda, akuarium. di negeri orang, ini di negeri kita loh bang. Lah Kasihan nggak apa-apa, itu, bener. seenggaknya kan Kristen di sini enak Kecil-kecil hidupnya. aja, ya ampun. Masih Kristen di sini muda, enak masih gitu. 12 tahun udah dinikahin kawin kontrak itu sama mereka itu Lah kasihan. itu coba bayangin Sebulan Lina diceraiin. Medina orang Peru, Sebulan Bu, diceraiin. 5 tahun Seminggu diprot-prot Bu, diceraiin. punya Begitu, anak ya itu. ampun, kasihan. Itu wanita Kristen loh, bayangin. Kasihan Bayangin banget wanita itu. Kristen umur 5 tahun diprot-prot punya anak sekarang. Anak sama ibunya cuma beda 5 tahun. Astagfirullah. Itu aja dulu diurus bang ya. Tapi mereka Loh apa enggak ya enggak kalau kami sih Karena kalau gua pribadi sih udah ketika dihalalkan gitu kan. ketika Itu gua sesuai melihat dengan Kristen, ajaran ketika kami. gua melihat Kristen di Kita Red Light tanya-tanya, District, itu kan ada di situ di gua ajaran kami. merasa kasihan. Aduh, kenapa ya ini wanita-wanita Kristen kok dijual begini ya di pinggir jalan. Tunggu bang, kita kan belajar Yes. dari kitab suci, bukan belajar dari kehidupan orang lain kan? Loh, tapi Rucel bawanya contoh-contoh ya, gue juga bawa contoh-contoh. Nggak bisa lah kita bertolak dari situ. Orang Kristen ada yang buruk, semua agama ada orang-orangnya yang buruk pasti. Iya, cuma kan Rucel kan pengen lihatnya dari orang-orang. Kalau kayak gitu juga gue ayo aja. Karena gue banyak datanya gitu. Gue banyak datanya. Kayak contohnya di Medan. Di Medan coba lihat ada pendeta. Dia berselingkuh sama gadis muda. Gadis mudanya dibunuh gadis mudanya. Parah itu pendeta. Bayangin. Di Islam nggak ada tuh sampai dibunuh-bunuh gitu tuh. Bisa diracuni iblis bang. Wah, ya tapi Jangankan kan pendeta Ustadz semua tapi kan oknum udah juga tergantung ada kekuatan nggak Ustadz imannya seperti apa. ada nggak Ustadz itu ngebunuh Aduh yang banyak kayak begitu kan nggak ada. Santri itu banyak banget. Dibunuh nggak santrinya? Dia lagi loh. Dibunuh nggak santrinya? Tapi dipakai. Tapi dipakai. Kalau pendeta ini udah mah diprot-prot gadis mudanya terus dibunuh, bayangin itu. Tapi Dan dipakai itu sama berjalan aja, sudah gitu, sekitar oknum. itu Tapi tahunan. Aduh, aja. Loh, gimana 11 mau tahun, oknum 11 kalian tahun, ketika dibaptis? Ketika dibaptis, kalian itu udah ada Roh Kudus. Roh Kudusnya ngapain Masih kerjanya? kores. Yes. Masih kores. Itu 11 tahun anaknya dikubur juga anaknya. Innalillahi. Gak dinikahi sama pastor itu. Dia pastor bukan pendeta. Ya itu Tapi oknum dia bang. Itu oknum. Kita menyembunyikan nggak bisa itu supaya melihat dia itu, ajaran orang itu pastornya dari nggak batal. Itu mirip itu memang. Dihukum Hobi mati. pribadi, dia tapi nggak tahu kalau yang di puncak itu bang, aku jelas bertanya bahwa itu katanya ajaran mereka bahwa bisa halal, itu loh masalahnya. Kalau yang Loh, pribadi itu juga pribadi itu kan Allah. pribadinya juga itu ya Iya. ini boleh gitu. Iya, Karena itu apa? mereka Karena di Keluaran menjawabnya. 20 nomor 10 jikalau kamu Menjawabnya, mengambil mereka itu halal, suami katanya lain boleh. untuk Itu loh, menjadi Bang. suamimu, Masalahnya maka di kamu situ. boleh Itu boleh, mempersetubuhinya katanya. tanpa mengurangi Ada yang persetubuhan larang. dengan istri pertamamu. Diizinkan, Gitu dibilangnya. Makanya nggak ada yang bisa gerebek
digerebek itu karena diizinkan gitu loh. Oh, enggak, kok udah ditutup. MUI bilang itu udah ditutup, Enggak, salah itu. banyak di sana banyak. Coba abang jalan-jalan ke sana. Ya elah, kalau Banyak misalnya kita banget cari-cari di sana. banyak juga itu wanita-wanita Bahkan Kristen udah yang dijual ada di red light kampung district, mereka mereka itu khusus memberikan mereka itu devisa bapaknya negara nggak ada, kepada anaknya Belanda Arab semua. gitu. Bayangin Bang, prostitusi Halo. memberikan devisa negara kepada Belanda, bayangin. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, Yes, yes. kita ini Malam diskusi semuanya. untuk kalau Ini istilahnya saya mau Islam itu berbagi dakwah, pengalaman juga. kalau istilahnya kita Kristen kesaksian. Tapi kalau kita diskusinya kayak gini, apa ada orang yang tertarik dengan dakwah kita, dengan kesaksian kita? Apa ada? Kita cuma dari tadi bertengkar aja, cari kesalahan orang. Kita ini mau belajar dari kitab suci bang. Kita bukan mau belajar dari Bu Rachel ini. Kita mau belajar dari kehidupan orang lain. Oke, apakah karena ada 1 juta orang Kristen yang buruk? Apakah ajaran Kristen buruk? Atau mungkin apakah karena 1 juta orang Islam buruk? Karena gini posisinya, Papa Noel, ini ya. Pertamanya gue kira juga itu oknum yang kayak gitu-gitu. Cuman ketika gue baca Efesus 5:23, di sini dikatakan begini. Efesus 22. Di sini gua baru make sense gitu, karena kok bisa ada perempuan-perempuan yang diperjualbelikan, dipersekusi gitu, tapi mereka ya mau-mau aja dan tunduk. Karena di sini dikatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Innalillahi. Iya. Jadi ini suami mereka ini setara Tuhan. Itulah kenapa kekristenan tidak boleh diceraikan gitu, karena Tuhan loh, suaminya setara Tuhan loh, bayangin. Ini kan artinya ada Yesus kedua dalam rumah tangga. Waduh, udah ketahuan Rucel terguncang. Keluarga kita hormati suami kita begitu. Hai istri, tunduklah tunduk ya ini ya, bukan taat, ini tunduk Iya, ya. kita Tunduk ini emang harus tunduk. Emang kepada harus tunduk pada suamimu suami. seperti kepada Tuhan. Emang harus tunduk pada suami. Artinya suaminya Rucel ini Yesus. Aduh. Enggak juga, itu kan kamu yang Loh, ini mengatakan Tuhan seperti siapa itu. Tuhan? Tuhan siapa? Bang, Dia mengatakan kata seperti itu gimana bang? itu. Kata seperti itu bagaimana bang? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti bukan Kepada turun Tuhan, suamimu. bayangin. Kalau dia Bayangin bilang ini, kepada bayangin suamimu. ajaran ini Papa Noel. Itu makanya mahalnya harga diri seorang suami Kristen. Itulah kenapa. Jadi gini, itulah kenapa kalau di Islam banyak cerai, kalau di Kristen banyak KDRT. Itu yang terjadi. Karena Tidak bisa, Tuhan Bang. masa mau dibantah Tuhan? Bang. Itu loh kawanku. Tidak bang. Itu aja Tadi sih. kalau Selamat tadi katanya- malam teman-teman, Ya. terima kasih dan naikin saya Adi Kristan Bandung. Ya sama-sama. Selamat datang di kebenaran, itu kenyataannya. Di Islam tuh suami tuh nggak ada seperti Tuhan gitu, atau mentoknya jadi bahkan seperti Nabi pun enggak gitu dalam Islam itu. Suami ya suami aja tok gitu. Papa Noel baru tahu kan dalil ini kan, Efesus 5:22 kan? Enggak bang, sudah lama. Oh udah lama. Oh baguslah kalau gitu. Tapi begini bang, tadi katanya itu dihalalkan dalam keluarga Kristen. Katanya bang, apakah ada KDRT dan akhirnya dipakai Alkitab untuk membela kebenaran melakukan KDRT? Nggak pernah kan bang? Gini Papa Noel, ketika ada KDRT, maka nanti pihak gereja akan mencoba menyatukan kembali antara pelaku KDRT dan korban KDRT kan? Iya nggak? Iya dong. Oke, Dijawab dulu, iya nggak? Itu pasti. Sip, mantap, lanjut. Tunggu dulu, tapi dengar dulu jawabannya bang. Iya boleh. Karena Kristen tidak suka perceraian, tidak boleh gereja itu mensahkan perceraian dengan alasan apapun, itu bang. Mantap, makanya mati terbunuh di dalam rumah tangga itu jauh lebih mulia daripada perceraian. Setuju ya? Begini bang, kita juga membunuh nggak boleh. Ayolah. Lain juga bang. Ayolah. Kalau Tidak bisa lah dipaksakan bang. Loh, Kita juga sekarang punya kalau hukum, misalnya nggak ini, boleh. sekarang misalnya suaminya ngegebugin terus istrinya, ke pertahanan tubuh istrinya kan udah nggak sanggup lagi, tewas terus. Emang boleh minta cerai istrinya? Boleh minta cerai? Enggak dong. Bang. Ayolah. Tadi abang bawa kata ayat seperti tunduk kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan melakukan KDRT bang? Loh, lihat dong Wahyu. Lihat di Wahyu, wahai burung-burung, makanlah bangkai-bangkai raja-raja ini. Lukas 19:27, tetapi mereka semua yang berseteru denganku bawalah mereka ke hadapanku dan bunuhlah mereka di hadapanku.
Dengar bang, maksudnya Ayolah. itu jauh hubungannya bang. Tapi yang tadi itu saya tanya, istri Udah, tunduklah Bang. kepada suami Udah seperti tunduk papa kepada itu Tuhan. udah nggak bisa dijelasin sama mereka ini. Ini aku mau turun ya, aku izin turun. Tapi sebelumnya aku Silakan, bacain satu silakan. ayat, boleh kah? Boleh? Boleh. Aku bacain satu ayat ya nih dari Matius 25 ayat 32 tentang penghakiman terakhir ya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi memang domba dan kambing itu dari kambing ya. Jadi memang kita udah beda Bang. Jadi susah dijelaskan. Jadi ya mudah-mudahan aja Roh Kudus turun pada kalian. Hanya itu aja yang pesan aku sih. Oke. Ya, siap sama-sama Rucel. Kasihilah musuhmu. Semoga engkau mendapat hidayah. Sip. Ya, kalau kayak gini udah enak Papa Noel. Silakan. Lanjut. Apa namanya? Mungkin sama muslim yang lain ya, karena aku ngincernya tadi cuma Rucelnya doang. Karena Rucel narasinya itu mencoba untuk tendensius. Makanya aku hajar lagi lebih tendensius dengan fakta-fakta yang ada. Sebelum ditanggapi oleh yang lain, mungkin Papa Noel silakan memberi tanggapan dulu. Kalau saya sih lebih ke arah, kalau istilahnya tadi saya bilang muslim dakwah, kalau Kristen kesaksian. Jadi saya pikir kalau saya tensinya tinggi terus orang yang mendengarkan saya malah membenci Kristen, kan saya dosa sendiri juga. Betul. Iya gitu. Makanya Papa Noel itu gue lebih hargai dan daripada Rucel gitu, karena Rucel mencoba tendensius, salah. Di sini ada Perah Istar gitu kan, yang membentengi segala syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam gitu. Ujung-ujungnya apa kan? Ujung-ujungnya dia tertegun sendiri, nggak bisa menjawab sendiri dan mencoba remis lalu turun. Nah, itulah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena kalau mencoba melawan terus, data gua akan terus keluar nih. Ini loh. Susah nanti. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu. Nah, silakan dilanjut lagi Papa Noel mengenai topik yang masih diingat. Nanti ada Akhi Alendra, ada Bunda Rahma sama Akhi Kris ya. Lanjut. Kalau soal pernikahan tadi abang tanyakan mana dalilnya di gereja kan? Oke, kalau zaman dulu itu gereja itu belum ada bang. Jadi kenapa sampai orang Kristen menikah harus di gereja? Karena kita itu mau mengucapkan janji di hadapan Tuhan, ya otomatis di rumah Tuhan dong. Nah mungkin kita di rumah tetangga. Jadi kita ke rumah Tuhan. Makanya kita itu selalu mengucap janji itu di depan gereja karena mau disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh pendeta. Tunggu dulu bang, maaf nih potong. Nah, mengucap janji di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari mana abang mengetahui bahwa Tuhan itu tahu abang sedang mengucapkan janji? Itu kan keimanan kita bang. Keimanan, oke bagus. Oke enggak, santai pelan-pelan. Tuhan Yesus ya. Ya. Iya. Di mana letak bahwasannya Yesus ini sebagai yang maha tahu? Sementara dia itu terbatas. Iya, keterbatasannya dia yang abang tahu di mana bang? Ini memang terbatas. Iya, salah satunya keterbatasannya yang abang tahu itu seperti apa contohnya? Ya semuanya terbatas sama seperti manusia. Bahkan untuk kapan musim buah saja dia nggak tahu. Makanya dikutuknya itu pohon karena dia nggak tahu. Gimana dia saja tidak tahu kapan musim buah. Gimana dia tahu abang menikah? Sekarang begini, kalau dibilang Tuhan Yesus terbatas seperti manusia, sama seperti manusia biasa. Apakah ada manusia biasa yang membangkitkan orang mati? Bahkan di Al-Quran dibilang dia menghidupkan burung merpati. Tunggu, Nabi Hizkiel di Al-Baqarah menghidupkan 1000 orang yang sudah mati dari tulang belulang. Itu mukjizat, ajazah dari Allah dia. Si Lazarus itu. Apa bedanya? Semua Begini nabi bang, punya tadi mukjizat. Nabi siapa bang? Nabi siapa lagi apa? Nabi siapa? Hizkiel. Yeskiel itu ada di Alkitab nggak bang? Lah, itu ada di Al-Quran. Di Al-Quran. Di apa? Sirah Nabawiyah ada. Nah sekarang begini bang, abang ambil contoh. Saya ambil contoh tadi. Yesus menghidupkan Di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada kok. Astagfirullahaladzim. Di Al-Baqarah 243. Ada di Al-Quran. Nabi Hizkiel. Nah, kalau keyakinan kita di Kristen, kita punya Nabi Yeskiel itu bang. Dan tidak ada cerita dia menghidupkan, tidak ada kisah dia menghidupkan orang mati sebanyak itu bang. Bahkan satu pun tidak ada. Di Kristen semua Nabi di Islam dihinakan. Tidak bang, itu Nabi kami juga bang. Iya. Yeskiel, bang. Masalahnya di kitabmu, Nabi-Nabi yang dia itu suci, dalam arti kata dia itu baik akhlaknya, dibuat jadi jelek kisahnya di Kristen. Yang seperti contohnya yang kita jelekkan Nabi itu siapa bang? Wah banyak bang.
Kita tidak pernah menjelekkan Nabi, Bang. Jangan disebut lah. Nabi Sakit hatiku bang kalau Nabi ketika mendengar Nabi di Islam itu begitu dihinakan di Kristen. Iya, contohnya seperti apa, Bang? Kalau memang Abang Banyak bang. Aku nggak menyebut salah satu. Banyak, sebut aja tuh siapa kayak nabi-nabi yang raja-raja. Nabi Ayub. Nabi Coba Ayub aku kasih kisih si raja dalam Islam, dia raja itu dah. Anak bapak raja. si David. Udahlah nggak usah disebut. Ya, Terlalu bagaimana pahit kita mau bahas fakta kalau nggak disebut, Bang? Sama itu deh ya, ke Yesus maha bisa tahu ya, Ya. pengetahuan Yesus ya. Ya. Edulkers Ini Islam atau contoh Kristen? ya, Edulkers Islam atau Kristen? Kristen bro, Kristen. Kan tadi Kristen. tanya Yesus itu Protestan. bisa pengetahuannya ya. Aku kasih contoh ya. Matius 17 ayat 22 bilang begini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan diserahkan dan dia akan dibunuh dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum kejadian itu terjadi. Dan itu yang Gimana saya dia baca bangkit dari itu ketiga? Coba ada nggak datanya dia bangkit dari ketiga? Loh, dari ada kita sebentar, itu nanti kita buka. Yang penting sekarang aku sedang jelasin bahwa ada dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu 3 kali loh Yesus ngomong begitu ya. Kalau yang aku baca ini yang kedua kali. 3 kali dia ngomong begitu. Nah, pada hari yang ketiga ada dia bangkit, bro. Datanya? Ya. Sebentar, sabar ya. Yang memang satu ini ya, jangan yang dari yang bukan sejaman sama dia. Iyalah, ini sama Matius. Kita lihat mudah-mudahan ada di Matius ya. Bentar. Ya, silakan ngobrol dulu, aku cari dulu. Ya, buka Google. Dia bangkit. Gak apa-apa, kalau mau ngetik Google silahkan. Lebih bagus lagi, biar nggak salah apa nanti. Salah pernyataan. Karena nanti kalau salah pernyataan menyesatkan umat nanti. Cari aja di Google atau di apa. Boleh kok. Tapi ya lama nunggunya nih. Bisa berapa abad nunggunya. Ya, gimana Bapak Noel? Saya sih sebenarnya ada punya pertanyaan tapi agak lari dari topik sih. Silahkan bertanya. Aku lebih suka ditanya. Bang, begini Bang. Begini, Kan oke, begitu. Kalau Islam itu mengklaim bahwa bahkan Nabi Adam sama Hawa itu Islam ya Bang ya. Islam, jelas Islam. Sekarang saya tanya Bang, kenapa di zaman manusia saja baru 2 orang? Apa tuh? Zaman manusia. Emang ada zaman alien? Tunggu Bang, jangan begitulah Bang. Adam dan Hawa ada manusia, Islam meyakini Adam dan Hawa apa ada manusia lain? Di Islam di buka ya, ini catat ya, di Ali Imran ayat 3 nomor pertanyaan 59, di saya, Al-Araf Bang. 7 1125, di Al-Baqarah 2 ayat berapa ya? 30. Itu Pertanyaan ada saya belum din, selesai. Islam tuh din. Dijelaskan ada di Iya, situ, iya. fitrahnya Oke, Islam. Oke Bang, begini Bang. Berarti zaman Adam dan Hawa manusia di bumi Iya, baru Islam 2 kan? Dari zaman Adam, Muslim, Islam, Hanif, monoteis sudah ada. Baru 2 kan Bang? Jadi Manusia Islam baru itu 2 dari kan? awal. Manusia baru 2 kan Bang? Manusia baru 2. Di Ya. zaman Adam dan Hawa manusia baru 2 kan? Iya, Adam dan Hawa ya manusia. Iya. Terus Tuhan itu masih punya komunikasi langsung dengan Nabi Adam, ya kan? Iya. Eksistensi agama di situ Hah? untuk apa Bang? Apa? Eksistensi agama diadakan di situ untuk apa kira-kira Bang? Eksistensi agama. Oke, eksistensi itu tidak akan mungkin mendahului yang namanya legitimasi, dan eksistensi menghasilkan esensi, dan esensi tidak akan mungkin mendahului eksistensi. Itu pertama premisnya. Kalau kamu katakan apa fungsi eksistensi sebagai agama, agama itu tidak membutuhkan eksistensi. Karena agama itu memang sebagai legitimasi dasar hukum. Itu agama. Tidak agama kacau, tidak kacau. Jadi yang namanya agama, dikatakan seagama dia dari Tuhan. Agama itu punya hukum, landasan, tata aturan agar tidak kacau manusia. Makanya agama yang memang dari Tuhan pasti hukumnya tetap absolut, tidak berubah-ubah. Kalau ada sebuah agama yang hukumnya terus berubah, kitab sucinya berubah, itu bukan agama, tapi sekte aliran, karena butuh validasi pengakuan, makanya terus diubah-ubah hukumnya. Hukumnya berubah-ubah, berbeda dengan ajarannya.
kitab suci berubah-ubah. Nah, itu bukan kitab suci, bukan agama, tapi lebih tepatnya aliran sekte. Karena banyaknya denom, banyaknya versi, banyaknya aliran. Kalau Islam Begini, Bang. hukumnya Bukan jelas, itu pertanyaan syariatnya saya, jelas, Bang. Bukan- hukumnya nggak itu berubah-ubah. tidak kurang menjawab sih, Bang. Loh, Begini, itu Bang. menjawab, itu jelas faktanya. Iya, Kamu iya, bahas iya. eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu eksistensi, aku jelaskan apa itu legitimasi. Jelas, Tunggu. kita ini Begini, sebagai apa? Bang. Antropos. Pertanyaanku ini, Tuhan itu ketika tewas. Tuhan masih berhubungan langsung dengan manusia yang baru 2 orang, Sejak kapasitas kapan Tuhan agama berhubungan itu langsung? sebagai Tuhan apa di situ, Bang? Allah itu hanya sekedar berkomunikasi, tidak terus menampakkan wujud. Agama dibuat Malaikat saja tidak tahu wujud Allah loh. Tuhan Masih ada memberi mereka batasan. Tuhan memberi mereka agama itu untuk apa, Bang? Kan tadi Abang kasih arti Emang agama, agama gini. agama untuk biar tidak Emang kacau. agama itu semacam flash disk, diberi ini agama nih. Emang kayak gitu. Emang begitu ya agamanya? Seperti bentuk dia, seperti ada objeknya agama itu. Coba aku Nggak. coba tunjukkan sekarang agama itu seperti apa? Bisa nggak tunjukkan wujudnya? Saya nggak bilang bentuk agama, Bang. Kamu katakan agama tuh gimana bentuknya? Kamu bilang gitu tadi. Begini, Bang. Jelas dong. Bukan bentuk, saya bilang apa kapasitas agama di antara Tuhan sama manusia yang baru 2 orang, Bang. Astaga. Kita mengenal Tuhan, kita tahu ada Tuhan, tapi untuk mengenal lebih dalam ya melalui agama. Paham Tapi ya? Abang bilang Ibaratnya tadi gini. manusia masih Tunggu dulu, berkomunikasi, biar kamu paham nih. Ini sudah analogi, kita bermain berkomunikasi analogi dengan lagi. Tuhan. Iya, kita bermain analogi nih. Ini analogi, aku suka analogi. Analoginya gini. Kamu pencipta HP, kamu membuat handphone, smartphone. Ketika kamu jual itu HP, pasti ada buku panduannya. Apa fungsi buku panduan? Fungsi buku panduan agar seseorang pengguna itu tidak salah dalam mengoperasikan yang namanya smartphone. Tapi bagaimana mungkin kalau kamu menggunakan smartphone, kamu menggunakan buku panduan mesin cuci, atau kamu menggunakan buku panduan televisi, nggak nyambung. Cacat nanti HP-nya. Sekarang Itu begini, logika Bang. dasar. Makanya kalau Oke, kamu tahu oke. ada Tuhan, tapi kamu salah dalam membaca kitab suci, ya kamu salah dalam beragama, salah dalam hidup juga. Karena Oke. salah buku panduan yang kamu baca, bukan yang dari Oke, Tuhan, tapi sekarang- dari penyesat. Oke, sebentar. Abang bilang tadi panduan, artinya Abang bicara kitab suci kan? Iya jelas, kitab suci. Apakah zaman Adam dan Hawa sudah ada kitab suci, Bang? Kitab suci, Al-Quran itu penyempurna, makanya kamu pahami. Zabur Tadi dari Abang Nabi. yang bilang kitab suci untuk panduan. Kamu gitu. Kristen lupa gini. Zabur, Taurat, Injil dari Daud, Musa, Isa. Al-Quran dari Muhammad. Itu masing-masing sesuai zaman, relevan. Karena syariatnya masih berangsur-angsur. Sempurnanya aturan tadi, sempurnanya hukum tadi, dan syariat tadi, tata cara ibadah di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Alkitab dari siapa? Dari LAI melalui Paulus. Itu nggak ada. Alkitab itu dari zaman Musa, dari zaman Daud, apalagi zaman Isa. Nggak ada. Oke, Bang. Kalau itu Yang ada Injil, yang ada itu Injil. Sementara kalian tidak menggunakan Injil, kalian hanya menggunakan Gospel, Alkitab. Ya. Oke, terserah Abang mau bilang kitab. Memang kita gunakan Itu gospel, fakta. kita Nah, itu kalau- lari tuh kawan di bawah tuh jadinya. Kamu bicara fakta, kita bicara fakta sekarang, buka-bukaan. Saya paling senang kalau kamu mau bicara fakta. No, begini, Bang. Tadi pertanyaan saya itu, Abang bilang dikasih panduan kalau jual HP kok kasih panduan mesin cuci. Sekarang berarti Abang lari ke masalah kitab suci, padahal saya tadi bicara agama. Sekarang saya tanya ke Abang, apa pada zaman Adam dan Hawa dia pernah memegang kitab suci, Bang? Mau kitab suci apapun itu, saya nggak bicara apapun. Ini namanya logical fallacy, ya. Al-Quran itu Abang penyempurna kan tadi yang kitab kita. bilang. Sebelum Al-Quran ada Injil, sebelum Injil ada apa? Taurat, sebelum Taurat ada apa? Zabur. Rasul pertama ini ya, dalam Islam, Rasul itu sudah pasti Nabi. Nabi itu belum tentu Rasul. Dalam Islam siapa Rasul pertama? Nabi Nuh, karena itu kan setelah banjir itu kan. Nah, maka Nabi itu membawa ajaran baru. Jadi Rasul itu membawa risalah baru, membawa Gimana ajaran. tadi Rasul Nah, bukan Nabi nabi? ini meneruskan ajaran dari Rasul. Pahami dulu. Makanya ketika zaman Nabi Nuh oleh keturunan itu turunlah kitab Zabur. Ini tata cara pertama. Zabur itu kan isinya hanya puji-pujian seperti syair-syair, baru ke Taurat. Setelah Taurat masuk ke Injil. Setelah Injil karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, jadi dia tuh penyempurna ajaran, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua itu ada proses. Zaman Nabi Adam dan Hawa tuh apa kitab suci? Dia mereka hanya berdua. Ya tadi Babang yang Bapak Itu bilang logikanya. panduan. Kan saya nggak bicara kitab suci tadi. Ya agama itu nggak akan lepas dari namanya kitab suci. Paham? Dan kitab suci pasti nggak akan lepas dari agama. Emang ada kitab suci menjelaskan tentang sains? Menjelaskan Nah, tentang makanya tadi saya biologi? tanya,
Apakah waktu zaman Adam dan Hawa ada kitab suci? Karena agama sudah ada. Zaman Adam dan Hawa ada nggak yang namanya mesin fotokopi atau Loh, pemotong kok kertas gitu, atau apa? Bang? Nggak, aku nanya Apa dulu, hubungannya nanya musik dulu. fotokopi sama Kamu agama, katakan Bang? kitab suci, kitab itu artinya sebuah buku yang berisi tulisan. Kitab-kitab sebelumnya itu berbentuk buku. Al-Quran itu tidak berbentuk buku. Al-Quran itu langsung dari Allah kepada Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika dia ditulis dalam sebuah buku, jatuhnya mushaf. Tapi Karena kan dia teks, abang dituliskan. tadi yang bilang ada agama, ada kitab suci. Makanya Iya, saya tanya. iya. Al-Quran itu dia itu bukan secara tekstual. Paham? Apa lagi? Ini udah mau aja nih sini. Apa lagi? Kitab suci bukan tekstual ya. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu bukan tekstual. Yang kamu lihat itu, yang namanya Al-Quran yang berbentuk buku itu dinamakan mushaf. Paham ya? Dalam mushaf itu agar apa? Kita bisa mendalami nama ilmu tajwid. Karena apa? Panjang pendeknya bacaan Al-Quran itu sangat mempengaruhi makna bacaan dari Al-Quran. Beda dikit aja beda arti. Beda sebutan aja nanti beda makna. Itu Al-Quran. Makanya ada namanya hukum tajwid, ilmu tajwid. Agar apa? Kita paham cara membacanya. Kita paham cara melafalkannya. Kamu sama orang Jepang bisa jadi orang Jepang cadel, kamu bisa bilang R. Orang Jepang nggak bisa bilang R. Dalam Islam kamu bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jepang nanti mungkin cadel lah, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena dia nggak bisa bilang R. Makanya ada ilmu tajwid. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana cara membacakan dengan benar. Ada dah satu harakat, dua harakat. Kalau kita tahunya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah di Al-Quran tuh ada tuh harakat-harakatnya. Jadi kita bisa membaca dua harakat di kata himnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas dia. Siapa yang menginikannya? Abu Muzaim Al-Khani. Yang menyusun pertama kali tuh ilmu tajwid. Kalau ke arah situ sih saya nggak tahu kalau. Itu makanya pentingnya belajar sejarah. Jadi kita nggak asumsi bebas, nggak makan doktrin, nggak makan dogma. Karena Islam itu menghadirkan prinsip, bukan konsep. Hanya agama lainnya yang menghadirkan konsep, yaitu dengan doktrin dan dogma. Jadi membatasi akal dalam berpikir. Ujung-ujungnya iman buta. Islam tidak. Islam itu mengharuskan berpikir, mengharuskan berlogika. Makanya belajar Islam itu. Nggak asal iman buta. Makanya dalam Islam, dalam ranah akidah diperbolehkan kita bertanya, berpikir dalam ranah ketuhanan. Silahkan. Yang nggak boleh itu hanya apa? Syariat. Bukan nggak boleh bertanya, tapi tidak boleh melebihkan bertanya. Seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat. Itu memang dari Allah syariat tadi. Kita hanya boleh bertanya, tapi tidak boleh mengkomplain. Tapi dalam ranah ketuhanan, Saya kan bebas dari kita tadi bertanya, Bang. Saya nggak mengklaim apapun dari tadi, Bang. Enggak, pahami dulu. Makanya itu Islam membolehkan dalam ranah akidah. Silakan bertanya Allah itu seperti apa. Diperbolehkan dengan akal. Diperbolehkan kita mencari. Berbeda dengan agama lain. Dalam agama lain, masalah Tuhan itu nggak boleh banyak tanya. Imani saja. Tapi dalam ranah syariat ibadah itu suka-suka hati dia. Mau ibadahnya nyanyi, mau ibadahnya joget-joget, mau sambil manjat tebing, mau sambil renang, mau sambil maraton, ibadahnya bebas karena nggak ada aturan, nggak ada perintah ibadahnya begini nggak ada. Jadi mereka sesuka-sukanya menafsirkan bagaimana ibadah. Yang penting pengagungan. Jadi mau kamu sambil maraton, mau kamu sambil skydiving sekalipun, selama skydiving kamu itu pengagungan, itu ibadah jatuhnya. Islam nggak seperti itu. Ada yang namanya ibadah ritual dan ada ibadah non ritual. Itu ibadah kompleks dalam Islam, jelas. Makanya Islam itu nggak ada iman buta, nggak ada taklid buta. Saya nggak bicara masalah ibadah kita, Bang. Ya, masalah ibadah kita itu masih. Iya, makanya berilmu, belajar itu pentingnya. Islam belajar, kita itu mengetahui dengan akal, bukan dengan iman buta. Berakal dulu, baru beriman. Menyerang iman orang lain, Bang. Saya tidak bilang imannya abang buta. Saya nggak bicara itu, Bang. Saya nggak bicara agama orang lain buta. Bahkan saya tidak bisa Aku nggak mengatakan itu, Bang. Aku hanya menjelaskan. Iya, yang pertanyaan saya tadi, abang sudah lari kemana-mana. Yang saya pertanyakan, apakah penting sebuah agama ketika kita masih bicara langsung dengan Tuhan dan kita baru 1-2 orang? Lah, kamu tanpa gini-gini, kamu bisa nggak sekarang berbicara dengan Tuhan? Aku tanya. Saya tanya Adam dan Hawa, Bang, bukan saya sekarang, Bang. Enggak. Kamu bilang agama itu penting atau tidak? Agama itu penting, sangat penting dan harus memang ada agama karena tuh di dunia alam semesta ini ada karena Tuhan. Jadi Tuhan itu menghadirkan agama. Dalam agama ada kitab suci.
Saya, Paham? begini bang, kenapa Tuhan menciptakan agama untuk manusia, itu pertanyaan saya dulu bang. Tuhan itu gimana nggak bilangin sama anak nih ya? Yang diciptakan Tuhan itu adalah kitab suci. Agama bukan. Kitab suci itu kalamullah. Ketika Allah itu berfirman, dia tuh menciptakan perkataan melalui firman-Nya. Paham? Ya. Artinya dia Ya. membuat perkataan menurut firman-Nya. Nah, Ya. Allah tuh maha berkehendak. Mm-mm. Ketika sudah menjadi firman, itulah berarti dia telah tercipta. Itulah kalamullah. Pahami dulu di situ, kalamullah. Ya, terus? Agama itu tidak agama kacau, itu simple tuh Sanskerta itu, tidak kacau, agar kita tidak kacau. Islam, pahami dulu, Islam Muslim. Islam itu agamanya, Muslim itu lebih ke perilakunya. Makanya salama perdamaian dalam samim la'lam ma'mim, itulah Islam. Makanya inna dinal indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Al-Imran ayat 19. Bang, Paham? saya paham, tapi pertanyaan saya belum Itu terjawab. berserah. Ketika orang-orang mengakui Allah, tapi dia tidak menjalankan syariat dalam Islam, dia hanya sekedar Muslim, bukan Islam. Karena dia tahu ada Allah, dia Muslim, berserah kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan tata cara yang ada di Islam, syariat yang ada di Islam. Dia bukan Islam, hanya sekedar Muslim. Makanya kalau oknumnya itu Muslim, agamanya itu Islam. Islam itu lebih ke agama. Ya, makanya saya tanya tadi. Tujuan utama Tuhan menurut abang menciptakan agama, mengadakan agama di dunia ini untuk apa bang? Apa tadi? Itu tadi yang abang bilang agama itu tidak kacau, agama kacau, tidak. Bang. Itu kalau bahasa Indonesia bang. Bagaimana dengan religion? Bang, Bahasa Bang Noel. apa bang? Bang, Itu abang nggak tahu ini nggak? Tahu Sumanto nggak? Tempat rame ini. Iya bunda. Enak sebenarnya nggak bunda. Abang tahu Sumanto nggak? Sumanto. Mantap. Bang Noel. Agama Nggak bisa Sumanto. ngomong. Bentar abang Alandra. Ya bunda, sambil limitnya nggak apa-apa, sambil limit. Ya, gini ya. Nggak apa-apa bunda. Kan nggak apa-apa. Sambil jalan-jalan virtual. Ya gini Papa Noel. Kamu tahu Sumanto nggak? Yang Kalimantan kan? Yang makan manusia tahu ya? Atau di fotomu tuh? Yang Kalimantan kan? Di fotomu tuh yang orang Kristen meracuni dengan cyanida, si Jessica Wongso tuh yang di fotomu, tahu kan? Ya. Nah, tujuannya ada hukum konstitusi itu apa? Tujuannya dalam negara itu ada hukum apa? Kok hukum konstitusi hubungannya sama cyanida? Aku nanya, apa tujuan Indonesia ini adanya hukum konstitusi? Dalam Indonesia ini adanya hukum-hukum, apa tujuannya? Ya untuk mengatur negara itu sendiri bang. Benar. Ketika mengatur, karena kalau nggak diatur nanti negaranya gimana? Kacau bang. Kacau, mang itulah agama. Kalau nggak ada agama, kamu kacau nanti. Nah ketika masih dua orang bang, ketika masih dua orang, kacaunya gimana bang sebenarnya? Ketika hanya ada dua orang, kacaunya di mana bang? Adam dan Hawa itu, pada masa Adam dan Hawa itu hanya sebatas masih dia itu hanif, monoteis. Islam itu sempurnanya di zaman Nabi Muhammad SAW, karena syariatnya telah sempurna keislaman itu di masa zaman Nabi Muhammad, karena syariatnya sudah selesai, syariatnya bagaimana sunnah-sunnahnya jelas, ininya jelas, ini jelas, sudah selesai semua. Jadi kita hanya menjalankan lagi, tidak berkembang lagi, karena sudah finish di zaman Nabi Muhammad. Karena dia itu sesuai peradaban, karena Adam dan Hawa melahirkan anak, anaknya itu menikah punya anak, anaknya menikah punya anak. Karena di masa Adam itu masih dua orang, terus Adam menikah punya anak, anaknya berikut itu apa, menciptakan individual baru hingga seperti kita saat ini, semua penuh ini 6, miliar penduduk. Yang tadinya 2 orang sekarang jadi 6, miliar. Jadi nggak akan mungkin langsung gedbuk muncul itu agama selesai. Itu apa, cuman mereka dua perlu syariat yang kompleks seperti sekarang. Mereka hanya berdua, sementara mereka dari surga, tahu bentuk surga itu gimana. Jadi adanya agama yang dia itu bertahap agar kita tuh mengenal, berproses sesuai zaman, sesuai era, sesuai peradaban, berproses. Ke zaman Rasul ini begini syariatnya, ke zaman Rasul ini berubah lagi syariatnya. Karena berproses. Paham ya, berproses, dia perlu proses. Kamu bisa nggak? Kamu masih kelas 1 SD sudah dikasih kurikulum sarjana ekonomi, sarjana teknik, nggak bisa. Karena kamu masih harus belajar dulu bagaimana 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3. Nggak bisa kamu langsung ke perhitungan algoritma, perhitungan aljabar, bagaimana perkalian silang. Itu kamu belum bisa karena kamu masih harus belajar 1 tambah 2. Jadi adanya proses dalam peradaban. Nggak bisa kamu langsung dicekokin tuh, nggak bisa. Oke bang, kalau begini bang, kalau kita Kristen, Paham ya? aku kasih tahu ya bang ya, kita Kristen
Kristen belum ada. Kristen bukan belum ada. Kristen ada sejak ada yang namanya Yesus. Yesus itu kan Yesus Kristus. Nggak ada. Di mana datanya? Di mana Kristen? Kristen tuh Kristen Yesus itu. Bang. Gini ya, di mana Alkitab tunjukkan datanya? Kalau ada, detik ini aku murtad, Bang. Betul lah. Jujur aku. Data yang mana, Bang? Nggak Data yang bohong mana? aku. Data yang mana, Bang? Kristen itu ada zaman Yesus. Di mana? Datanya Bang. coba tunjukkan data jelasnya. Memang Bang. memang Yesus mengenal Kristen di mana? Begini, Bang. Dengar dulu, Bang ya. Enggak Saya kasih begini. Enggak. Aku langsung bertaruhan aja. Ini langsung akidah aku pertaruhkan. Kalau ada yang murtad aku, betul. Tunjukkan data. dengar. Ya oke, baik. Tunggu. Enggak, Saya aku perbaiki. mau dengar. Kata-kata saya dulu. Saja data. aku host. Kata-kata saya belum selesai, Bang. Abang sudah potong, kan? Makanya jangan Kristen itu ngawur, muncul. Bang. Bukan ngawur, Bang. Dengar Iya, dulu, iya, Bang. iya, oke. Di Saya mana belum munculnya? selesai bicara, sudah Kristen itu dipotong muncul di sama Antioquia, Turki. Antioquia. Iya, betul. Kristen mula-mula di situ. Ah. Itu Yesus sudah meninggal. Sudah mati. Iya, Kan? Yesus lahir di Bethlehem, Palestina. Tapi namanya Kristen itu muncul setelah ada Yesus, kan? Yesus Kristus. Sebelum ada Yesus, Kristen Sekarang belum ada. pertanyaanku Bang. Kita simpel aja mengakui, gitu. Bang. Ini simpel. Enggak, tunggu. Ini simpel pertanyaanku ya. Tunggu. Ini simpel pertanyaanku sangat simpel. Allah itu mengenal Islam. Karena Allah menjelaskan agama yang diridai Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah sebagai Tuhan. Pertanyaanku, Yesus itu mengenal Kristen nggak? Kalau ada pernyataan Yesus mengenal Kristen, Yesus tahu apa itu Kristen. Aku detik ini murtad. Mungkin kuaja ini ini udah ramah murtad detik ini. Kalau memang Yesus mengenal Kristen. Ini datanya Bang. Tunjukkan Saya kasih tahu datanya. Bang, saya kasih bacakan datanya di surah Al-Imran ya. Al-Imran Ayat 19. Al-Imran Al-Maidah ayat 3. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum Bunda. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Begitu ya di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Silakan coba cari di Bible itu di mana Yesus menyebut Kristen. Kalau di Al-Quran ada ya, pengesahan Allah Ada. dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Silakan lanjut Bang Emmanuel, Bang Christian. Enggak, Bunda, saya mau ini Bunda, mau Isa dulu. Makanya lanjut dulu. Teman-teman, kalau di bawah dia mau naik, silakan lah yang agak ini. Saya mau izin 15 menit jeda. Ribut, Oh iya. ribut saya masih di luar. Mohon maaf. Noel. Tunjukkan data Noel. Kamu kalau bertanya tentang Muslim, bisa kami jawab dari Al-Quran ada, hadis yang sahih ada. Kalau ingin menafsirkan ada pendapat para ulama, ada ijma ulama, nggak asal menafsirkan. Bisa Tidak, kita Bang. jawab, semua ada jawabannya. Makanya dalam Islam ada nama fikih itu luas. Begini, Bang. Kita nggak Kalau bingung dalam Islam. Tunggu. Islam tuh nggak bingung dalam beragama, tinggal menjalankan aja. Kita tuh sudah terima bersih, nggak ada asumsi bebas. Begini, Bang. Assalamualaikum Kang Faru. Kang Faru izin ya Kang Faru ya. Dilanjut Kang Faru. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadikan salah satu muslim Waalaikumsalam. biar ada kekisruhan bisa enak diatur. Bahas apa nih, Nal? Bahas kitab, ayo. Bahas kitab, gunakan data ketika membangun argumentasi. Bisa nggak? Besarin Bang Silakan Bang Nol ya. Tentang masalah otoritas, karena saya perhatikan triple 7 menyinggung tentang masa kitab suci ya. Ya hayu aja lah, sekalian triple 7 naik lah. Tapi pakai data ya. Jangan sekedar bertanya, tapi harus berani ditanya, dan bertanya maupun menjawab harus pakai data. Silakan. Satu tema, dua arah. Atau saya yang bertanya? Noel, bisa berikan kepada saya terkait dari adanya data, dari mana kitab-kitab yang Anda yakini sebagai kitab suci, dari PL sampai PB, Kejadian sampai Wahyu, di mana kitab-kitab yang kita tahu, terlepas ya, apakah itu Protestan, apakah itu Mesianik, apa itu Katolik, apa itu Yehovah, Bibelnya, siapa yang menentukan
kitab-kitab itu harus masuk, dan siapa yang menentukan bahwa kitab-kitab selain dari kitab yang ada sekarang itu tidak boleh masuk? Silahkan kasih data. Kalau soal itu saya tidak tahu, Bang. Loh. Siapa yang menentukan awal untuk memilih kitab yang masuk itu saya tidak tahu, Bang. Saya nggak mau muter-muter dari jawab terus ke sana kemari, nggak dapat jawaban. Abang juga nggak dapat jawaban. Saya langsung terus terang aja, saya nggak tahu siapa yang milih. Kalau seperti itu berarti iman Anda perlu dipertanyakan dong terkait dari adanya kitab yang saat ini Anda imani. Dan saya perhatikan Anda itu seperti Protestan ya, bukan Katolik ya. Karena kalau Katolik nggak akan seperti Anda jawabannya. Ya, saya Kristen Protestan, Bang. Iya, Anda itu Protestan, saya tahu dari pernyataan Anda. Baik, karena Anda Protestan, sebenarnya tanpa adanya Katolik tidak akan pernah adanya Protestan. Saya kasih datanya. Ya, betul memang. Oke, bisa diperbesar, bisa dibantu moderator maupun host ya, biar bisa dibaca tulisannya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Saya lebih suka jadi pendengar sebenarnya, Bang. Kelvin maupun Perbesar Bunda Rahma. Bunda Rahma, bisa diperbesar nggak Bunda Rahma, tolong. kotak saya atau moderator ya, biar enak ya. Ini nggak Noel? Belum kelihatan itu. Oke, nih punya ini nggak Anda? Nggak punya. Aduh, Bunda Rahma lagi di mall ya. Padahal kalau nggak salah jadi moderator nggak? Ini orang. Iya, jadi moderator. Aduh. Ini, Bang, dari pihak sesama Anda, di mana ketika Anda memiliki ini, saran saya Anda memiliki ini ya, karena saya sebagai Muslim pun punya. Pertama, ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini bukan dari pihak Muslim, meskipun namanya ini. Desi Ramadhani, SJ, Jesuit, Serikat Jesuit, seperti itu. Dan di mana orangnya itu bukan orang yang dalam arti kata jemaat biasa, ini wajahnya. Dan dia pun bahkan pernah belajar sampai ke wilayah Roma. Ini pengalaman akademis dia. Jelas ya, Roma seperti itu, dan sampai ke Amerika Serikat. Artinya bahwa dia seorang akademisi yang mengedepankan ilmu, bukan kebohongan. Dan namanya seorang akademis itu memang harus jujur ketika apa yang dia teliti, ketika apa yang dia sodorkan, dan melepaskan dogma yang ada ketika kejujuran tersebut telah dia dapatkan dari penelitiannya. Jika Anda buku ini, Anda bisa cek di halaman ke-26. Halaman 26. Bunda Rahma maupun Kelvin, kalau ini coba diperbesar ya, biar jelas teman-teman bacanya. Untuk 777 next saja ya, kau bantu Noel ya, jangan cuma berkomentar doang. Di paragraf pertama, kita melihat yang menentukan kitab-kitab ini dan itu, semua ditentukan pertama oleh siapa? Oleh adanya pihak jemaat. Mana buktinya? Nih, saya bacakan. Melalui pertemuan-pertemuan iman, atau dalam perayaan-perayaan liturgis. Liturgis di sini maksudnya adalah tata cara ibadah kalian. Disebutnya liturgis. Orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak. Jadi poin pertama, yang menggunakan kitab ini dan itu, tidak menggunakan kitab ini dan itu, semua ditentukan oleh jemaat. Yang itu dilihat dari kecocokan iman. Itu yang pertama. Bunda Rahma tolong diperbesar, bisa dibantu Bunda Rahma. Ini yang poin pertama. Yang kedua, ternyata tidak saja dari pihak. Bunda Rahma tolong diperbesar Bunda. Bisa diperbesar. Saya Enggak. bukan host Bang, Enggak, moderator kalau nggak salah bisa diklik aja punya saya, nanti ada kotak terputus, diklik. Itu. Coba diklik biar bisa terbaca jelas ya. nggak bisa Bang, kalau bukan moderator nggak bisa. Oke, baik. Selanjutnya, ini pertama jemaat yang menentukan kitab ini dan itu. Yang kedua, ternyata yang menentukan adalah pihak dari gereja yang ada. Isa, Afwan, ini Akhi Fahru. Coba diperbesar. Coba diperbesar kolom saya.
biar enak. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Sip. Ini bukunya Desi Ramadhani, Serikat Jesuit. Ini dari Katolik. Canisius. Dan ciri Katolik itu yang membedakan dengan buku-buku Protestan apa? Selain dari penerbit, ada ini. Nihil obstat dan imprimatur. Maksudnya apa? Cek di Google. Nihil obstat dan imprimatur bahwa buku ini tidak bertentangan dengan iman Katolik. Yang kedua, telah diperiksa oleh uskup setempat. Itu poinnya. Ciri yang membedakan buku-buku Protestan dengan Katolik selain dari penerbit. Ada nihil obstat atau imprimatur. Kita cek lagi halaman 26. Nih halamannya. Jelas ya. Nah ini. Melalui pertemuan-pertemuan iman atau dalam perayaan-perayaan liturgis atau tata cara ibadah Kristen, orang mulai tahap demi tahap bisa membedakan mana bahan yang dirasa lebih cocok untuk iman mereka ketika itu dan mana yang tidak. Poinnya berarti cocokmologi. Kitab-kitab ini masuk, kitab ini ditolak oleh jemaat. Jemaat apa? Jemaat awam. Yang kedua, oleh institusi gereja. Mana buktinya? Paragraf kedua. Tulisan dialami sebagai tulisan yang mengembangkan iman akan terus digunakan, disalin dan disebarluaskan. Sebaliknya, tulisan yang dirasa membingungkan atau menyesatkan ditambah dengan pernyataan-pernyataan tegas dari beberapa pemimpin gereja yang melawan kesesatan tulisan tersebut, akhirnya apa? Tidak lagi digunakan. Karena dirasa tidak begitu berguna, mungkin kemudian tidak disimpan dengan baik, tidak disalin, tidak disebarluaskan, atau bahkan dengan sengaja dibakar dan dimusnahkan. Itu poinnya. Jadi pertama oleh jemaat, di paragraf pertama, yang kedua oleh pihak gereja. Dalam menentukan, ini kitab yang harus dijadikan adanya panduan iman, dan ini yang bukan. Jelas Bang ya dalilnya? Ini datanya. Jelas sekali. Oleh karena itu, tentu saja apa yang Anda yakini perlu dipertanyakan. Karena Anda tadi mengakui tidak tahu. Dan saya harap 777 Anda naik seharusnya tadi ya. Jangan cuma typingan. Begini Bang, kalau soal itu pemilihan penetapan kitab-kitab yang dimasukkan di dalam Alkitab, tadi kan sudah jelas ditulis yang menyesatkan itu dibuang, bahkan dimusnahkan. Itu kan artinya ngapain kita mempercayai yang menyesatkan Bang, begitu kan? Kalau tidak sesuai dengan aturan kemanusiaan di dunia, kenapa kita harus ajarkan kepada orang banyak? Kalau diskusi secara akademis, Anda tidak menggunakan argumentasi lawan, tetapi Anda memberikan sanggahan berdasarkan argumentasi yang Anda bangun menggunakan data yang Anda miliki. Artinya, pertama, ketika Anda mengakui sejak awal saya bertanya, Anda tidak tahu. Tetapi yang kedua, Anda menggunakan argumentasi yang saya berikan dengan data yang ada. Artinya, Anda selama ini hanya mengimani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Anda mungkin bisa jadi urat malunya sudah putus, akhirnya menggunakan argumentasi lawan. Dan itu tidak baik ketika memang mau mengangkat diskusi secara akademis. Paham Bang? Begini Bang. Tapi kan maksud Abang mengatakan itu buku tadi bahwa Kristen itu telah memilih-milih kitab, itu maksudnya apa Bang? Gimana? Maksud Abang kasih tunjuk kitab buku tadi itu kan maksudnya untuk apa namanya? Untuk mengklaim bahwa Kristen itu kitabnya sudah dipilih-pilih dulu, dicocokmologi dulu kan? Betul. Buktinya mana? Tadi pertama oleh adanya apa? Oleh adanya jemaat. Ketika memang dirasa cocok dengan imannya di paragraf pertama yang tadi saya sampaikan, maka digunakan. Dan begitu pula sebaliknya. Dan ternyata pihak gereja pun ikut andil dalam institusi agama, dia ikut andil, tidak saja jemaat. Tetapi juga yaitu ketika memang digunakan, dicocok dengan iman, mereka sebarluaskan. Tetapi jika tidak dicocok dengan iman mereka simpan dan bahkan dibakar. Saran saya, Anda cek di website New Advent tentang apa? Tentang adanya kanonisasi Bible. New Advent, itu dari Katolik. Saya berikan data secara online. Itu yang terjadi, Bang. Nah, artinya adanya pergolakan, perbedaan Bible hingga detik ini yang kita bisa lihat contoh dari adanya Pesita. Pesita itu kenapa membuang dari adanya kitab Wahyu? Hingga detik ini.
Dan salah satu tokoh terbesarnya di Indonesia, kalau saya tidak salah, Bang Nursena. Anda bisa cek di Pesita Online, Bible Pesita Online. Di mana posisi Bible yang ada, itu bahasa aslinya Aramaik. Sedangkan Yunani dan Ibrani itu adalah terjemahan. Berbeda dengan pihak Anda, di mana Bible aslinya itu adalah Yunani untuk PB. Sedangkan Aramaik dan juga yang Ibrani itu adalah terjemahan. Anda bisa cek di Google, saya bantu Anda, Bible Aramaik online. Anda akan cek bagaimana ada beberapa kitab di PB yang hingga detik ini tidak digunakan. Artinya di sini, mereka sama-sama mengimani seperti Anda, Yesus sebagai adanya jalan. Tetapi pada kenyataannya, untuk panduan kitab saja, saling mengklaim, saling membuang dan saling menerima. Contoh saling membuang tadi, Aramaik, Pesita, yang diproduksi pada abad pertama, tepatnya sekitar 2 atau 3 Masehi. Itu. Lalu bagaimana dengan Anda sebagai Protestan? Tanpa adanya Katolik, tidak akan pernah ada Protestan. Lanjut, berikan sanggahan by data. 77 sel, triple sel, saran saya Anda naik. Bantu ini teman Anda. Jangan cuma komentar doang. Silakan yang lain. Ayolah yang Mau menanggapi? saya mau jadi pendengar aja dulu. Oh. Ya udah, Akhi Fahru dilanjut aja. Anda itu. Oke, saya kasih contoh. Sudah saya dengar juga ini, Silakan. Bang. Bang Alandra tadi ini pas- maaf, Anda Muslim atau Kristen? Saya Muslim tapi ada keluarga Oke. yang non Muslim. Baik, silakan. Nanti saya kasih data lagi ya. By data cetak, lanjut. Ya, jadi sudah saya simak tadi. Jadi kemungkinan ini penulisan kitab Injil ini, Bang, itu kemungkinan tidak dapat dibuktikan ya kebenarannya. Karena kalau tadi Bang bilang itu kan, itu juga menurut saya ya, penulisannya itu dikarang jauh sebelum kematian Yesus kan. Artinya itu memang tidak ada konfirmasi. Konfirmasi langsung itu dari Yesus sebagai pembawa ajaran. Betul nggak, Bang? Dan dari segi bahasa tadi ya, kalau dari segi bahasa yang Yunani, Bang ya, Yunani Aramaik ya, Oke. itu kan Iya. itu kan digunakan dalam kitab Kristen itu kan, kecuali ya ini yang kitab Injil Matius kan, itu kan dia masih